Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah taufik dan hidayah-Nya bagi kita dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam, kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Thaha Abdul Wahid yang dituliskan tentang sirah nabawiyah atau sirah Nabi yang mulia alaihi wassalam dari khabar atau hadis-hadis yang sahih. Kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu Mi'raj Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini Nabi yang mulia alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ini tentunya semakin meneguhkan Rasulullah SAW, semakin menguatkan beliau di dalam meyakini dan mendakwahkan kebenaran ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selanjutnya penulis menjelaskan di sini tentang Bai'atul Aqobah, yaitu Bai'at Aqobah, janji setia yang diikatkan perjanjiannya di tempat yang bernama Aqobah. Itu satu lembah yang dikelilingi oleh batuan, gunung bebatuan di dekat Mina, dinamakan dengan Aqobah. Dan sumpah setia yang diberlangsungkan di sana antara Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan penduduk kota Madinah dinamakan dengan Bai'at Aqobah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, penulis menjelaskan di sini, ba'dama raja'a Rasulullah SAW min rihlatil Isra wal Mi'raj qarirul ain munsyarihus sadr mutmainnul qalb aziman ala muwasalati da'wati ilallah wathiqan min anna Allah
nasiruh wa mudhiru dinih. Setelah kepulangan Rasulullah SAW dari kejadian Isra Mi'raj, maka beliau semakin lapang, tenang hati, dan penuh dengan kekuatan tekad yang besar untuk melanjutkan dakwah ini. Percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menolong dan meninggikan agamanya. Ya. Sesuai dengan janji Allah di dalam kitabnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya membawa hidayah dan agama yang hak untuk Allah tinggikan atas seluruh agama semuanya, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ini kabar dari Allah akan kemuliaan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan janji Allah untuk meninggikannya di atas seluruh agama. Ya, maka tentunya nikmat Allah dari perjalanan Isra Mi'raj ini semakin menguatkan dan membesarkan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan agama yang mulia ini, ya. Maka selanjutnya Nabi yang mulia alaihi wasallam dengan penuh semangat tidak berhenti untuk mendakwahkan, menyampaikan agama ini ke setiap kabilah-kabilah di kota Mekkah. Dan kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekkah ketika mereka berkumpul setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi hadirin, ibadah haji itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka itu orang-orang yang kenal ibadah, mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka beribadah, mereka haji. Ya. Yang jadi masalah, mereka menyekutukan Allah di dalam ibadah. Mereka ibadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Mereka orang-orang yang masih beredar dan mengamalkan amalan-amalan yang sampai saat ini dibenarkan oleh syariat Muhammad alaihissalam untuk dikerjakan sebagai kebaikan. Di antaranya haji ini. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi pelajaran buat kita sekalian, ya, betapa pentingnya mengesahkan Allah dalam ibadah, yang dengannya Allah utus para nabi dan rasul. Karena akhirnya mereka-mereka yang beribadah kepada Allah, haji, menyambung rahim, sedekah dan lain-lain, kalau mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka atau sebagian ibadah mereka, maka ini membuat apa yang ada pada mereka dari ibadah dan kebaikan sia-sia. Nggak ada artinya. Makanya Allah utus kepada kaum yang sesungguhnya mereka kenal ibadah kepada Allah tuh tahu. Tapi mereka pada sebagian ibadah mereka itu menyekutukan Allah. Ya. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hakikat ibadah kepada Allah adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja.
tidak dikatakan ibadah kepada Allah kalau seorang masih beribadah juga kepada selain Allah. Ya. Jadi inilah orang-orang musyrikin dulu. Orang-orang yang kenal dan tahu kebaikan, melaksanakan syariat haji, mereka laksanakan. Ya. Dan juga di antara kerusakan besar yang ada pada orang-orang musyrikin yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dahulu, mereka tuh suka mengada-ngada dalam seremonial ritual ibadah. Mereka suka ngarang-ngarang. Mereka tahu yang namanya ibadah penyembelihan. Tapi mereka ngarang-ngarang. Sembelihan itu dengan mereka memunculkan suatu cara-cara tersendiri dalam penyembelihan. Misal yang Allah jelaskan dalam surah Al-An'am, di antara contohnya. Mereka itu menyimpulkan sembelihan-sembelihan tertentu. Sembelihan untuk Allah itu adalah sembelihan yang harus terlahir dengan keadaan seperti ini. Umurnya seperti ini. Untuk Allah itu sembelihannya dari betina. Ya, sembelihan untuk Allah itu harus ditandai, dirobek anggota tubuhnya, kupingnya atau bagian yang lainnya. Jadi mereka modifikasi sendiri, rekayasa. Ibadah kepada Allah, tapi mereka suka mengada-ngada dan nyimpulin sendiri. Untuk Allah begini, nanti untuk selain Allah seperti itu. Ya. Hewannya itu harus terlahir dari induk yang usianya harus sekian tahun. Ya. Ini mereka suka mengada-ngada itu dalam ibadah. Ini diantara keburukan yang ada pada orang musyrikin. Yang akhirnya dengan kebesaran keagungan Allah, Allah utus Rasulnya untuk meluruskan dan mengajarkan bahwasanya hanya Allah yang berhak satu-satunya diibadahi dan beribadah kepada Allah dengan tuntunan Rasul yang diutus, bukan mengada-ngada atau mengarang-arang, menambah-nambah sendiri. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW terus semangat ya melanjutkan dakwah ini. Ini contoh buat kita sekalian di dalam mengamalkan, memperjuangkan agama ini. Ya. Dan memperjuangkan agama ini, hadirin, bukan hanya ceramah, mengajak manusia, mengajar manusia, bukan. Bagian dari memperjuangkan agama ini, pokok dasarnya adalah mengamalkannya. Mengamalkannya. Jadi semua kita punya beban yang sama. Itu beban sama-sama wajib untuk mengamalkan agama ini sebagai bagian perjuangan memperjuangkan agama ini. Ada yang beban kewajibannya lebih dari yang lain karena kemampuan yang Allah berikan, karena kesempatan yang Allah bukakan. Dan dia berada pada suatu kewajiban, beban yang tidak seperti yang lainnya. Tapi intinya pelaksanaan itu adalah bagian dari amal. Ya, seorang yang memiliki ilmu, ya kewajiban amalnya diantaranya mengajarkan, menyampaikan. Yang tidak, kewajibannya adalah mendengarkan, mempelajari. Tapi intinya, semuanya itu beramal, memiliki kewajiban amal. Dan amal itu sendirilah bagian, bahkan dasar memperjuangkan agama. Ya.
Dan Nabi kita yang mulia SAW mencontohkan kepada kita sekalian, agama ini diperjuangkan. Beliau amalkan sebagai penunaian kewajiban Allah, dari Allah yang membebani kepada beliau menyampaikan. Ya. Kalau tidak dibebani untuk itu, tentu beliau tidak akan laksanakan. Ya. Jadi jangan salah memahami kalau memperjuangkan agama hanya sifatnya mengangkat senjata, perang, ceramah. Bukan. Dasarnya semua itu adalah al-amal. Ya kalau ada kewajiban yang Allah bebani untuk kita menyampaikan karena apa yang Allah berikan kepada kita sekalian dari kemampuan, ya sampaikan. Kalau enggak, ya berarti enggak menjadi beban kita. Dan begitu seterusnya. Nah, Nabi yang mulia SAW terus memperjuangkan agama ini. Dan beliau alaihissalam setiap musim haji terutama, kesempatan bertemu dengan banyak orang, beliau alaihissalam menawarkan, mengajak pada kebenaran dan menawarkan siapa yang mau untuk memberi suaka kepada saya, melindungi saya agar saya bisa tenang, ya, bisa diberi kesempatan, dapat keamanan untuk terus menyampaikan firman Allah. Jadi beliau alaihissalam mengajak pada Islam dan beliau menawarkan itu kepada setiap kabilah yang datang. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, di musim haji beliau mengatakan kepada banyak orang di sana, hal min rajulin yahmiluni ila qaumi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama Rabbi azza wajal. Adakah orang yang bisa membawa saya untuk menyampaikan firman Allah, karena orang-orang Quraisy ini mereka melarang, menghalangi saya untuk menyampaikan firman Allah. Ada gak yang bisa memberikan keamanan, membawa saya ke tempatnya sehingga saya dapat jaminan keamanan menyampaikan firman Allah? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Para nabi dan rasul, ya, mereka benar-benar orang-orang yang tulus dan amanah terkait apa yang Allah bebankan kepada mereka. Mereka diamanahkan menyampaikan firman Allah. Gak ada yang lain yang menjadi tujuan mereka. Ya, mereka nggak minta diangkat untuk jadi penguasa atau menjadi orang-orang yang menginginkan kekuasaan itu menjadi satu tujuan untuk mereka dapatkan. Enggak. Mereka hanya ingin melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka, menyampaikan, menyebarkan kebenaran ini. Kalau tujuan utama mereka duniawiyah, dari jabatan, harta dan lain-lain, kita sudah lewati. Di awal-awal beliau dakwah sudah ditawarin. Dan beliau mungkin dan bisa saja dan sangat berpeluang besar untuk berpolitik. Naik dulu ke tampuk kekuasaan, ntar baru diatur. Tapi para nabi dan rasul itu hanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah amanahkan. Ya, sampai pada tampuk kekuasaan bukan tujuan. Kalaupun Allah anugerahkan nikmat dari Allah, tapi bukan menjadi tujuan untuk dijadikan obsesi harus mendapatkannya, harus sampai ke sana, bukan. Ya, tapi ketika Allah menganugerahkan, maka itu nikmat besar untuk menjadi sarana lebih mudah lagi tentunya menyebarkan, menegakkan agama Allah. Kalau enggak, maka fokus pada apa yang menjadi tujuan yang diamanahkan, menyampaikan firman Allah. Ya. Jadi Nabi SAW enggak pernah minta dan mendakwahkan siapa yang mau membawa saya ke negerinya, saya nanti yang akan memimpin negeri itu.
Saya yang akan menjanjikan begini dan begitu. Enggak. Ya. Nabi SAW hanya ingin menyampaikan itu dengan aman. Dijamin keamanannya. Enggak seperti ketika berada di kota Mekah. Benar-benar beliau itu disempitkan ruang geraknya. Kaum muslimin ditindas ketika menampakkan keislamannya. Ini yang jadi masalah. Ya. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan seperti itu ketika banyak orang yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Hal min rajulin yahmiluni ila qaumi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah janjikan kepada nabinya dan Allah SWT maha menepati janji. Untuk ketinggian kemuliaan yang telah Allah janjikan kepada nabinya yang mulia alaihi wasallam, maka Allah SWT juga memudahkan kepada Rasulullah sebab-sebab yang membawa beliau kepada apa yang menjadi janji Allah itu. Ya. Nabi SAW yang melaksanakan apa yang Allah amanahkan, Allah mudahkan jalan bagi beliau untuk sampai pada apa yang Allah janjikan. Begitulah jalannya. Ya. Maka bagi hamba, fokus saja pada apa yang menjadi kewajibannya, yang Allah bebankan. Kalau dia ikhlas, jujur dalam melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan dan mudahkan jalan untuk sampai pada apa yang Allah janjikan. Surganya Allah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya. Bagi hamba, fokus pada apa yang Allah amanahkan, bebankan. Ya. Allah akan bukakan jalan dan hamparkan sebab-sebabnya. Allah berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Orang-orang yang beriman, bertakwa dan membenarkan meyakini adanya surga, kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kemudahan yang membawa dia kepada kemuliaan, kepada surganya Allah. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, pada suatu tahun di musim haji, Allah mempertemukan nabinya yang mulia alaihi wasallam dengan beberapa orang dari rombongan para penduduk kota Yathrib, yang dulunya adalah nama lain dari kota Madinah. Ada sekitar 6 orang ketika itu. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam menawarkan agama ini, ya, kepada mereka. Ya. Bertemulah Nabi SAW dengan beberapa orang, 6 orang dari penduduk kota Yathrib ketika musim haji. Ya. Dan 6 orang ini dari suku Khazraj. Jadi ada 2 suku besar di kota Madinah ketika itu, yaitu suku Khazraj dan Aus. Yang kedua suku ini saling bermusuhan dan telah melangsungkan peperangan dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Udah lama mereka perang, gak berhenti-berhenti. Mereka sendiri pun sampai bosan dan juga berat untuk melanjutkan perang ini, tapi mereka nggak tahu gimana berhentinya. Mereka pengen berhenti, tapi nggak tahu gimana berhentinya. Mereka juga udah berat untuk perang terus ini antar 2 suku Khazraj dan Aus itu. Nah, Nabi SAW di awal pertama pertemuan itu dengan orang-orang dari suku Khazraj. Ya. Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Man antum? Kalian ini siapa? Dari mana?" Maka mereka mengatakan, "Nafarun minal Khazraj." Kami adalah rombongan dari suku Khazraj. Min mawali Yahud. Kalian orang yang
bersekutu ya dengan orang Yahudi, yaitu memberikan suaka orang Yahudi. Orang Yahudi itu udah ada di kota Yathrib, ya, dan diberi suaka oleh penduduk di sana, diberi tempat, ya. Karena orang Yahudi itu kan, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, itu dia punya ilmu akan kemunculan seorang nabi dari kota itu, kota Madinah, kota Yathrib. Berdasarkan kabar yang ada pada kitab mereka. Mereka kenal Nabi kita Muhammad alaihissalam seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Tandanya bagaimana dan seterusnya. Mereka sangat kenal. Ya. Mereka migrasi ke kota Madinah menanti-nanti kemunculan Nabi yang terakhir yang mereka sudah miliki ilmunya akan muncul dari kota itu. Dan mereka berharap Nabi terakhir itu Allah angkat dari keturunan mereka. Karena tidak ada Nabi umumnya sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali anak-anak Ibrahim dari arah Ishak yang disebut dengan Bani Israel. Ya, anak-anak Israel. Anak cucu Israel yaitu Nabi Allah Yakub, ya, anaknya Nabi Allah Ishak, di mana Nabi Ishak anaknya Nabi Allah Ibrahim. Jadi para nabi dan rasul umumnya adalah keturunan Ibrahim dari arah Ishak, ya, sampai akhirnya Nabi kita yang mulia alaihissalam keturunan Nabi Ibrahim dari arah Nabi Allah Ismail. Nah, orang Yahudi, ya, Bani Israel itu, ya, anak-anak Yakub. Israel itu nama lain dari Nabi Allah Yakub. Maknanya adalah Abdullah. Israel itu Abdullah. Ya. Mereka itu memiliki ilmu kalau Nabi terakhir akan muncul dari kota Madinah. Berdasarkan keterangan Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Apa yang tertera dalam kitab mereka. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, mereka itu mengenali Muhammad seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Ya. Nah, mereka memiliki ilmu, tapi ketika Nabi SAW Allah munculkan, muliakan, tinggikan dari kota Madinah ini, mereka nggak mau beriman kepada Muhammad karena hasad. Karena hasad. Karena mereka itu tadinya ingin kalau Nabi terakhir ini dari keturunan mereka. Makanya mereka migrasi ke kota Yathrib. Ya. Kemudian mereka bergenerasi di sana, bertempat tinggal di sana. Ya, berharap itu. Tapi ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menetapkan segala sesuatu. Yang Allah kehendaki yang terjadi. Allah inginkan Nabi terakhir ini ternyata keturunan Ibrahim dari arah Ismail. Nah, ini membuat kecewa orang Yahudi, hasad pada diri mereka, sehingga mereka nggak mau beriman kepada Muhammad alaihissalam, padahal mereka tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Ya, tapi karena bukan mereka yang diangkat, bukan mereka yang kedepankan, yang jadi sorotan, ya, maka mereka nggak mau, ya, nggak mau beriman, ya. Walhal kata Nabi, min mawali Yahud, kalian orang yang mengikat perjanjian dengan orang Yahudi, ya, di kota Madinah. Qalu na'am, iya. Afala tajlisun ukallimukum, maukah kalian duduk? Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Qalu bala. Orang-orang dari suku Khazraj mengatakan, ya udah silakan. Jadi memang orang ini bawaannya, ya, tabiatnya penduduk kota Madinah itu ramah. Ya. Fajalasu ma'ahu. Maka orang-orang ini pun duduk bersama Nabi SAW. Fada'ahum ilallah. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, menawarkan dan menjelaskan Islam,
dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Ya. Fa'ajabu fima da'ahum ilai bi an saddaqu wa qabalu minhu ma arada alaihim minal Islam. Akhirnya mereka pun mau menerima Islam. Mau mengikuti seruan Nabi kita yang mulia alaihi salam untuk mengesahkan Allah saja. Ya. Jadi 6 orang ini yang pertama. Kemudian mereka berkata, "Inna qad tarakna qaumana wala qauma bainahum minal adawa wa syarr ma bainahum." Di Madinah itu kami tinggalkan orang-orang. Di Madinah itu ada orang-orang yang tinggal di sana. Ya, kaum kami. Nggak ada satu kaum yang paling dalam permusuhannya di antara mereka kecuali kaum kita tuh di kota Madinah. Jadi permusuhan itu udah mendalam sekali terjadi di kota Madinah. Itu antara 2 suku besar, Khazraj dan Aus. Ya. Wasa'an yajma'ahumullah bik. Semoga Allah SWT menjadikan engkau sebab Allah mempersatukan kami. Lihat teman-teman, ini orang-orang yang mudah berperkara, bermusuhan satu dengan yang lainnya di antara mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Sampai mereka sendiri bosan. Sampai mereka sendiri juga udah nggak tahu nih gimana berhentinya. Sampai mereka sendiri udah nggak nyaman untuk itu. Dan memang yang namanya kejelekan tidak menyamankan. Permusuhan itu nggak enak. Ya. Tapi mereka juga nggak tahu gimana cara ngeberhentiinnya. Ini hadirin. Ya. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah berlangsung permusuhan di antara mereka dalam jangka waktu yang sangat lama. Mereka tuh udah, kalau kata kitanya, udah enek dengan permusuhan ini. Udah bosan dan mereka juga nggak tahu tapi gimana cara berhentinya. Maka sangat heran kalau ada orang senengnya malah bermusuhan. Malah nyari-nyari perkara. Ini orang yang udah pengalaman dalam permusuhan, peperangan. Mereka juga udah pengen berhenti, tapi nggak tahu gimana berhenti. Makanya dengan Rasulullah SAW ada, mudah-mudahan Allah mempersatukan kami dengan sebab engkau. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, mengingatkan nikmat ini kepada kaum muslimin, khususnya penduduk kota Madinah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Berpegang teguhlah kalian bersama memegang tali Allah, yaitu Al-Islam, Al-Quran. Sama-sama kalian pegang teguh. Jadikan rujukan untuk apa yang ada pada kalian satu dengan yang lainnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ini masing-masing punya rujukan sendiri. Keluar dari apa yang Allah turunkan dari petunjuk. Itu Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia SAW. Islam. Wala tafarraqu, jangan kalian pecah belah. Wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Itu nikmat Allah SWT mempersatukan kalian. Menyatukan hati-hati kalian. Idh kuntum a'daan. Padahal dulunya kalian itu adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah persatukan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Allah satukan hati kalian. Jadilah kalian dengan nikmat Islam ini, kalian jadi bersaudara. Padahal kalian dulu juga gak tahu gimana cara memberhentikan permusuhan itu. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, api permusuhan ini
Nggak ada yang bisa menghentikannya. Apalagi orang-orang yang memang senangnya dengan api permusuhan. Semakin menyulut api itu menjadi besar. Memprovokasi untuk permusuhan ini melibatkan banyak pihak. Ada orang-orang yang seperti itu. Nggak ada yang bisa memadamkannya kecuali semuanya kembali sadar dan penuh dengan kedewasaan, berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tali Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Itu yang akan mempersatukan hati-hati mereka yang bermusuhan. Ya, sebagaimana Allah mempersatukan orang-orang Khazraj dan Aus. Ya. Jadi hadirin, ini penduduk kota Madinah. Ya. Mereka meresahkan keadaan mereka. Mereka udah bosan dengan permusuhan ini. Ya semoga dengan adanya engkau, nanti kami beri suaka kepada engkau ada di tengah-tengah kami. Ya, karena kan Nabi, dakwah beliau diantaranya beliau menawarkan, ada gak yang mau bisa bawa saya ke kampung halamannya, ke tempatnya, sehingga saya tinggal di sana, dapat keamanan, jaminan keamanan menyampaikan agama ini. Dan mereka berharap kalau engkau datang nanti, engkau mempersatukan hati-hati kami. Ya mudah-mudahan ya itu diantara kebaikan dari Allah dengan kedatanganmu. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian mereka mengatakan juga, wasanak dumu fanad'uhum ila amrik. Tapi kami pergi duluan. Kami pulang dulu, pergi dulu. Kami akan menawarkan dan mengajak dulu kepada orang-orang di kota Madinah tentang apa yang menjadi urusan agamamu ini. Tapi engkau jangan sekarang, entar. Biar kami dulu yang mengkondisikan keadaan di sana. Dakwahkan dulu orang terdekat kami dan seterusnya. Ini hadirin, lihat. Ini orang-orang baru kenal agama, din. Ya, diajarkan oleh Nabi, dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Langsung keimanan itu meresap dalam hati mereka. Dan mereka benar-benar sangat ingin kalau kebaikan yang mereka rasakan itu juga dirasakan, didapatkan oleh orang lain, terutama anggota keluarga mereka, orang-orang terdekat mereka. Ya. Ini diantara konsekuensi iman, bukti iman. Ini diantara dampak positif dari iman. Ya. Seorang yang yakin akan agamanya, maka akan tumbuh dengan sendirinya keinginan untuk orang lain juga merasakan apa yang dirasakan dari keimanan. Ya. Ini lihat, mereka baru dengar gitu, ya, kita nanti duluan saja. Jangan kamu dulu untuk mengkondisikan keadaan di sana, kami akan ajak mereka untuk urusan yang kau bawa ini, yang kami udah beriman. Ya. Jadi mereka semangat langsung. Ini bukti iman. Ini bukti iman. Ya. Karena keimanan itu hadirin membentuk seorang untuk memiliki kepedulian untuk bermanfaat buat orang lain. Dan di antara manfaat itu adalah sama-sama dalam kebaikan iman ini. Karena ini benar. Dan mereka ingin orang lain juga ada dalam kebenaran ini. Mendapatkan manfaat kebaikan kebenaran ini. Ya. Bukan hanya manfaat yang sifatnya duniawiyah, bukan. Karena iman membentuk seorang untuk seperti itu. Membentuk orang itu punya kepedulian, berkontribusi kebaikan dengan apa yang bisa dia lakukan. Mengajak, mendakwahkan, berbagi. Ya. Ini adalah apa yang dibentuk oleh iman pada diri seseorang. Makanya Nabi yang mulia alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik
dengan kesempurnaan imannya, Islam yang paling utama, banyak dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, adalah orang yang banyak manfaatnya buat manusia. Orang yang banyak kontribusi kebaikannya kepada orang lain. Ya. Nah, ini konsekuensi iman memang. Ya. Maka mereka mengatakan, yaudah, kita datang duluan, mengajak kaum kami terlebih dahulu dari urusan yang kau bawa ini. Ya. Kemudian kata mereka, fa in yajma'ahumullah alaik, dan kalau Allah mengumpulkan mereka, kalau Allah mengumpulkan mereka untuk memeluk, meyakini apa yang menjadi urusan yang kau bawa ini, fala rajul a'az minka, maka nanti pastinya nggak akan ada orang yang lebih mulia di mata mereka selain engkau. Ya. Kenapa? Ya tentunya fitrah manusia diantaranya. Mereka itu cenderung condong kepada orang yang berkontribusi kebaikan kepada mereka. Dan nggak ada yang lebih memberikan banyak kebaikan dari Nabi yang mulia alaihissalam, yang dengan sebab beliau kebaikan Islam ini dinikmati, dirasakan. Tentunya itu akan membawa mereka untuk berterima kasih kepada beliau, memuliakan beliau akan kebaikan yang besar yang mereka rasakan itu. Makanya mereka mengatakan, kalau orang-orang ini menerima apa yang menjadi ajakanmu, maka nggak ada orang yang paling mulia di mata mereka melebihi engkau. Teman sarafu. Mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Balik ke kota Madinah dalam keadaan udah beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka pulang ke kota Madinah, mereka mulai mendakwakan, ya. Dan akhirnya tersebarlah berita tentang Rasulullah dan urusan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sampai dengan sebab 6 orang ini, hampir-hampir tidak ada satu rumah di kota Madinah kecuali di dalamnya udah ada orang yang beriman. Udah ada orang yang beriman. Jadi banyak akhirnya orang beriman dengan sebab 6 orang. Dan mereka nggak bertemu dengan Nabi yang mulia alaihissalam. Lihat hadirin. Yang mendakwahkan orang-orang ini. 6 orang ini yang awal-awal. Yang beriman kepada beliau nggak bertemu langsung. Ya. Di Mekah ada orang-orang yang bertemu langsung, melihat langsung. Nggak beriman. Ini nggak lihat langsung. Beriman. Ini hadirin, hidayah itu milik Allah, mahal. Ya. Ada orang yang dia ngelihat langsung bukti-bukti kebesaran Allah SWT. Allah nggak inginkan hidayah pada dirinya, nggak beriman dia. Dia ngelihat Nabi SAW langsung, dia mendengar langsung dari Rasulullah SAW, nggak beriman. Ini ada orang-orang yang nggak ngelihat langsung Nabi SAW, hanya mendengar tentang urusan beliau, beriman. Ya. Maka bagi orang-orang yang berada pada keadaan yang sama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi keadaan yang Allah tempatkan dia pada keadaan tersebut sehingga dia jadi beriman. Ya. Bersyukur kepada Allah dengan keadaan itu, ya. Jangan berharap-harap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia pada keadaan tersebut, yang belum tentu kalau dia berada pada keadaan itu, dia berada pada kebaikan ini. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian di tahun berikutnya, rombongan di kota Madinah yang datang 12 orang. Tadi 6 orang, datang 12 orang. Ya. Nah, 12 orang ini pun mengikat perjanjian dengan Nabi SAW untuk bertemu. Bertemulah mereka dengan Rasulullah SAW dan mengikat perjanjian
sumpah setia atau perjanjian. Perjanjian ini dinamakan dengan Bai'atul Aqobatil Ula. Perjanjian Aqobah yang pertama. Kalau yang pertemuan dengan 6 orang itu nggak ada perjanjian khusus. Tapi delegasi, ya, isinya adalah Islam itu sendiri. Tapi dikokohkan, dikuatkan dengan sumpah setia. Walaupun tidak ada sumpah setia ini, sejatinya kita semua kaum muslimin punya tanggungan dari ikatan ini untuk kita tunaikan, ya, penuhi, pertanggungjawabkan kepada Allah. Apa isi baiat itu? Ta'alau baya'uni, mari sini. Baiat aku alla tusyriku billahi syai'an. Baiat aku yang pertama untuk kalian tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga. Ini isi yang pertama. Jangan pernah berbuat syirik. Kita nggak boleh berbuat syirik. Ini kan Islam, ya, tauhid. Kemudian yang kedua, wala tusriku. Jangan kalian mencuri, mengambil yang bukan menjadi miliknya, yang ada pada orang lain, yang tersimpan pada tempatnya yang benar, tersembunyi, kemudian dia ambil. Ini namanya pencurian itu. As-sariqah. Ya, karena yang namanya mencuri itu punya banyak penyebutan dalam bahasa Arab. Ada sariqah yang berarti mengambil diam-diam barang di tempat yang tersimpan pada tempatnya yang benar dan baik. Ini namanya sariqah yang pelakunya terancam ada hukuman sampai potong tangan. Ada jambret, rampok. Ya, cara-cara mengambil harta orang lain yang nggak benar itu ada level dan sanksi yang berbeda-beda. Ya, nggak kayak kita kan, maling mau yang apa, malam-malam maling juga, semuanya disebut maling. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada sebutannya sendiri. Di antara sebutan itu as-sariqah, wala tusriqu, jangan mencuri. Yang ketiga, wala taznu, nggak boleh berzina. Kemudian yang keempat, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian hidup-hidup. Orang jahiliyah suka bunuh anaknya hidup-hidup, anak perempuan mereka. Karena mereka menganggap anak perempuan itu, kehadiran mereka hanya bawa beban dan cacat bagi keluarga. Ya. Menurut orang jahiliyah. Wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Kemudian yang kelima, wala ta'tun bibuhtan taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Jangan kalian mengada-ngada yang kalian rekayasa, ya, suatu kebohongan. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh mengada-ngada, merekayasa, membuat suatu kebohongan yang kalian buat-buat sendiri, ya, seperti tentang keyakinan kah atau yang lain-lain, ya, nggak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, wala ta'suni fi ma'ruf. Jangan maksiat kepadaku terkait perkara yang ma'ruf. Ini untuk apa yang aku perintahkan, aku arahkan, selama itu adalah benar, jelas, bukan dosa, jangan diselisihi. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'alallah. Siapa yang memenuhi isi daripada sumpah setia ini, maka balasannya di sisi Allah. Ya. Wa man asaba dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kaffarah. Tapi siapa yang melanggar isi dari sumpah setia ini, kemudian Allah timpakan, berikan baginya sanksi di dunia, maka sanksi di dunia ini menjadi kafarat, sehingga dia nggak dituntut lagi nanti di yaumul qiyamah. Ya. Wa man asaba dzalika fasatarahullah fa amruhu ilallah. Siapa yang melanggar isi sumpah setia ini, terus Allah tutupi dia. Misalnya dia mencuri atau dia berzina, nggak ketahuan. Allah tutup dia. Allah tutup dosanya. Maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menimpakan sanksi kepada dia. Hukuman. Ya, kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki juga bisa aja Allah ampuni.
Dan nggak menjadi syarat dia juga menawarkan dirinya untuk disanksi. Toh Allah juga menutupi dia. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, isi bai'atul aqobatil ula. Perjanjian Aqobah yang pertama. Kalau kita perhatikan isi di dalamnya, ya Islam. Islam itu sendiri. Inilah sumpah setia yang terjadi di awal-awal ya perjumpaan dan bergabungnya penduduk kota Madinah untuk berada pada barisan dan berpihak kepada apa yang Nabi SAW bawa dari kebenaran. Ya, pulang nih 12 orang ke kota mereka, ya, semakin gencar lagi Islam disebarkan, didakwahkan di sana. Sehingga ya di tahun berikutnya yang datang 70. Yang datang 70 orang, lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Dan terjadilah Bai'atul Aqobatis Tsaniyah, perjanjian Aqobah yang kedua. Tapi ada satu yang berbeda dari perjanjian Aqobah yang kedua ini, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, ini perjanjian Aqobah yang kedua yang berlangsung antara Nabi SAW dan 70 utusan penduduk kota Madinah di musim haji. Ya, di musim haji. Ya, di mana manusia memang berkumpul, kabilah-kabilah Arab itu di musim haji untuk melaksanakan haji. Ya, mereka tuh kenal tuh yang namanya wukuf, tawaf. Hanya saja mereka tuh suka dulu mengada-ngada, merekayasa ritual tawaf, muterin Ka'bah telanjang. Mereka tawaf, tapi tawafnya telanjang, malam-malam. Ya, dasar tawafnya ada. Ajaran Ibrahim, tapi mereka mengada-ngada, merekayasa tawafnya telanjang. Ya. Wukuf mereka. Tapi mereka nggak mau wukuf di Arafah. Karena menganggap Arafah bukan tanah haram. Mereka menyimpulkan tanah haram kan yang lebih utama untuk kita wukuf. Sehingga mereka nggak wukuf di Arafah. Arafah kan dikeluar dari teritorial tanah haram. Itulah mereka beragama. Semata-mata mengandalkan akal dan perasaan-perasaan mereka untuk mereka simpulkan begini dan begitunya yang baik. Akhirnya mereka tersesat jalan. Ya. Nah, ini nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan kisah atau kejadian apa yang dijalani oleh Nabi SAW dalam dakwah beliau, perjuangan beliau, ya, di kesempatan yang akan datang, yaitu Bai'atul Aqobatis Tsaniyah, insyaallah taala. Mungkin ini hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa kita pelajari. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berada terus pada agama yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.